Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di Kolam Gapi Jogja. Ya, Kolam Gapi Jogja. Tentunya di sini peliharanya gapi, namanya juga Kolam Gapi. Oke, sudah ditemani dengan ownernya ini. Siapa Mas? Kenalkan dulu nih sama teman-temannya. Nama saya Rulian Putra Enanto, biasa dipanggil Ruli. Pemilik dari Kolam Gapi Jogja. Oke, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Kolam Gapi Jogja, kita lihat profilnya. Kolam Gapi Jogja. Kolam Gapi Jogja. Ya, ini adalah sebuah farm yang ada di Kabupaten Bantul. Tepatnya di Sitimulyo, Piungan, Bantul. Pemilik farm Kolam Gapi Jogja ialah Rulian Putra, atau sering kita sebut Mas Ruli. Mas Ruli ini adalah seorang pemuda yang berasal dari Bantul yang sangat inspiratif sekali. Kenapa? Karena dari ternak ikan gapi ini Mas Ruli mendapatkan penghasilan, bahkan bisa dikatakan penghasilan utamanya. Dibantu oleh seorang istri yang setiap hari memberi pakan, mengganti air, sifon, dan perawatan ikan. Mas Ruli menjadikan farm ini sebagai pekerjaan utama setelah memutuskan untuk resign dari pekerjaannya, yaitu sebagai staf di sebuah perusahaan kontraktor. Tentunya ini adalah tantangan yang berat bagi Mas Ruli ketika memutuskan untuk resign dari sebuah pekerjaan yang mapan dan mencoba untuk beternak ikan gapi. Peternak ikan gapi mulai dari tahun 2018, di mana perkenalan pertama dari seorang teman yang membeli ikan gapi kemudian mencoba-coba diternak. Ternyata bisa menernak ikan gapi di depan rumahnya. Kemudian Mas Ruli membuat kolam-kolam untuk budidaya gapi. Dari sinilah Kolam Gapi berasal. Kolam gapi ini sudah memproduksi banyak sekali jenis-jenis ikan gapi. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Mas Ruli merawat ikan-ikan gapi dengan sepenuh hati. Walaupun hanya dengan ember-ember, tetapi perawatannya tidak kalah berbeda dengan yang ada di akuarium. Sehingga hasil yang didapat ikan-ikan dari ember ini merupakan ikan-ikan yang bagus-bagus, ikan-ikan yang baik secara genetik maupun secara fenotip. Mas Ruli memasarkan ikan-ikan gapi ini ke seluruh Indonesia. Dengan kegigihannya, Mas Ruli kini sukses berbisnis ikan gapi dengan brand Ikan Gapi Jogja. Ini dia Mas Ruli dari Bantul, Yogyakarta. Nah, itu dia profilnya dari Kolam Gapi Jogja. Bagus toh? Mantap pokoknya. Nah, ini Mas Ruli ini sudah menemani kita. Kita mau ngobrol-ngobrol santai wae Mas tentang gapi lah ya. Jadi kenapa sih kok Mas Ruli menamai farmnya ini Kolam Gapi Jogja? Ngacak Mas aku jenenge. Makanya nek tekoni ngopo jenenge Kolam Gapi Jogja ya bingung aku. Soalnya kan apakah karena banyak kolamnya? Nih kalau kolamnya enggak juga. Ini banyak embernya. Banyak ember. Nanti jadi gapi ember juga. Oke, jadi gapi ember Jogja. Oke. Yaitu historinya Kolam Gapi Jogja, karena Mas Ruli ini ya mungkin anggapnya gapi rata-rata di akuarium. Nah, ini gimana kalau di kolam? Ternyata jadinya nggak di kolam tapi malah di ember. Kenapa kok milih ember, Mas? Kalau ember, kalau saya sendiri sukanya perawatannya lebih enak daripada di akuarium. Pertama, bersihinnya yang jelas. Bersihin di ember itu lebih praktis daripada di akuarium. Yang kedua nih, mungkin harganya lebih ekonomis daripada di akuarium. Soalnya menurut saya, karena di ember ataupun di akuarium, asal perawatannya sama, kayak sering ganti air atau sering ganti air atau pakannya juga sama, itu biasanya kualitasnya nggak jauh beda, asal nggak terlalu padat di sini. Oh gitu. Ya. Jadi ember itu sebenarnya juga nggak ada masalah juga menurut Mas Ruli untuk pembesaran gapi. Tapi soal kualitas, misal ikan-ikan yang
Ini baru hit banget ikan-ikan ekor yang delta, ikan-ikan yang ekor lebar. Apakah di ember ngaruh nggak? Nanti takutnya nih teman-teman, wah pakai ember murah cuma 20.000 ya ember ya kira-kira ya. Iya, 20 Nah, ribuan. bisa buat ikan. Nah, ngaruh nggak nanti ketika ekornya sobek atau apa kalau di ember? Kalau menurut saya pribadi, kalau di kualitas sama saja, mau di ember sama akuarium. Kalau kualitas loh, beda nek di sawangnya mungkin beda, tapi kalau kualitas sama. Yang asal kalau di ember itu yaitu rajin ganti airnya sama, terus jangan terlalu padat ngisinya ikan. Nah, iya. kuncinya cuman itu sih, jangan terlalu padat ngisi ikan. Nek terlalu padat mesti sobek. Tapi nek seumpama apa ya, nggak terlalu banyak, seumpama satu ember yang gede itu diisi cuma 3 atau 4 pasang, menurut saya nggak pengaruh. Oke. Berarti kapasitas juga harus diperhatikan. Kapasitas diperhatikan. Berarti juga perlu diseleksi juga toh. Iya. Jadi ketika nanti beranak misal keluar taruhlah 30 ekor. Ya. Itu dibesarin dulu sampai besar di ember. Nanti kalau mau di progres lebih baik lagi memang harus dipecah-pecah lagi berarti. Ya, harus dipecah-pecah lagi. Jantan betina pisah? Kalau bagusnya ya tetap dipisah. Nanti di umur-umur udah mulai kelihatan jantan betina 1 bulan atau 1,5 itu harus dipisah. Terus nanti semakin besar ya itu dikurangi jumlahnya. Dari pertama satu bed kan biasanya sampai 50-an. Nanti di umur 1 bulan mungkin dikurangi lagi, satu ember itu isinya jadi cuma 20 apa 30. Nanti di umur lebih gede lagi 2 bulan kurangin lagi, seperti itu. Asal nggak terlalu padat, insya Allah kualitasnya tetap sama yang jelas ya harus selektif breednya, itu yang penting, paling penting itu sih. Induk ya, berarti kita harus milih induk. Jadi buat teman-teman ternyata ini para breeder gapi ini sudah menyarankan buat teman-teman yang pengen breed gapi, kunci utamanya nanti selektif dulu yang untuk indukannya. Jadi untuk indukan itu harus yang secara kelihatannya bagus-bagus dulu. Nah, supaya harapannya kan menghasilkan anak-anak yang bagus. Tinggal proses pembesaran macam-macam gitu loh. Nah, proses pembesaran ini bisa dilakukan di ember seperti di tempatnya Mas Ruli di kolam gapi Jogja. Ini hampir bisa dikatakan berapa persen Mas ember di sini? Embernya hampir mungkin 70 atau 80%. Akuariumnya malah nggak banyak ya benar. Akuariumnya nggak banyak, cuma buat display aja. Iya, karena tetap perlu ya. Tetap lihat dari samping ya. Kalau di ember kan lihat dari atas, top view gitu ya. Cuman itu sih. Oke, siap. Jadi ini ada jadi gini Mas. Ya. Di gapi itu kan nggak ada yang salah loh. Ya. Mas Ruli mau pakai ember silahkan, pakai box kulkas seperti teman-teman yang lain boleh, pakai kolam juga boleh. Jadi memang nggak ada yang salah. Asalkan menemukan stylenya sendiri-sendiri, menemukan caranya sendiri-sendiri, dan itu pun walaupun di ember tetap dirawat Mas? Tetap dirawat, iya, tetap sama. Nggak cuma di ember, di bahasa Jawa juga dikum tok. Iya, dikum tok ya bisa. Tetap harus dikasih makan, diganti air, pakannya pun juga harus bagus juga kayak gitu. Oke, ini tentang perawatannya Mas. Nah sekarang saya ngobrol-ngobrol tentang ceritanya dulu Mas Ruli itu kenapa kok beralih ke gapi, bahkan sekarang menjadi kerjaan utama ini beternak gapi. Itu kenapa Mas memilih gapi, dan ceritanya gimana udah jadi kerja di kontraktor tiba-tiba kok malah resign dan milih beternak gapi, itu gimana ini? Ya dulu nih awalnya itu akhir 2018 pertama itu. Nah itu ada teman dia bilang cerita beli gapi itu. Tapi kok setelah lihat ikannya, saya juga jadi pengen. Terus habis itu beli pertama. Dulu belinya ya pertama di Pasti. Terus belajar sampai bisa beranak, anaknya sampai besar. Itu baru setelah itu fokus benar-benar ke gapi. Jadi mulai itu terus bikin kolam itu sekitar Februari 2019 itu bikin itu kolam, terus nambah ember, terus nambah apa lagi ya, itu box es krim kayak gitu. Nah itu sampai setelah itu ternak terus banyak, terus mulai dijual. Nah seiring berjalan waktu dalam 1 tahun kok ada nilainya lah, lumayan. Terus setelah lumayan kok dihitung-hitung
juga kayak menurut saya lebih enak sih, karena lebih enak kerjaannya daripada neng kontraktor. Di kontraktor sudah aja capek. Tapi uangnya banyak. Ya, sama aja sih. Wah, berarti Gapi lebih banyak nih. Itu terus karena nilai jualnya lumayan ya, makanya terus memutuskan resign dan fokus ke Gapi. Oke, jadi memilih Gapi untuk sudah saya pikir sih kerjaan utama sekarang ya. Ya, bisa dibilang saya juga kerjaan utama ya Mas, Gapi. Ya. Era dodol Gapi ra di duit. Bener Mas. Ya. Oke teman-teman, jadi salah satu inspirasi dari kolam Gapi Jogja ini, kalau saya lihat tadi kan, kenapa kolam Gapi ternyata Mas Ruli pertama kali pelihara Gapi di kolam ternyata, karena bikin kolam dulu. Ya. Makanya namanya kolam Gapi. Oke, jadi meninggalkan pekerjaan kantor, Ya. kemudian fokus di Gapi karena lebih enak ya. Ya, lebih enak. Ini dengar-dengar kerjanya bareng istri loh Mas. Kalau ya di sini yang yang mengelola lah, intinya mengelola nyipon dan lain-lain ya saya sama istri. Wah, berdua. Romantis banget ini teman-teman. Ini kalau teman-teman yang terutama nih yang sudah berkeluarga bisa kompak seperti Mas Ruli ini bernyipon bareng gitu. Wah, romantis mantap nih. Ya, jadi bisa dibilang ini bisnis yang dilakukan di rumah bareng-bareng, dan juga bahkan berani memutuskan untuk resign dari sebuah pekerjaan yang di kantor dan menekuni Gapi. Tentunya juga untuk hasil ya sudah dibilang bisa menggantikan pekerjaan yang dulu sekarang sudah menggantikan lah Mas, ya paling enggak ya. Nah, jadi buat teman-teman yang dalam tanda kutip masih mau minta contoh, mana contohnya orang yang hanya Gapi aja bisa hidup. Nah, ini contohnya, contoh langsung nih. Dan banyak juga yang memang ada yang, kalau kemarin kita sama di Gunung Kidul sama Mbak Patmi, suaminya kerja, istrinya yang melihara Gapi. Oh. Kalau ini kan bareng-bareng ini. Ini adil ini. Iya, Mas. Ya, oke. Jadi itu cerita tentang tadi perjalanannya mulai pekerjaan kantor sampai resign. Nah, sekarang Mas, dari Gapi ini sudah dikirim kemana aja Mas? Kalau sekarang masih di Indonesia saja. Belum tembus ya Mas, yang keluar ya. Keluar belum tembus? Baru nego-nego tapi belum pernah tembus sih keluar. Kalau saya Mas ya, saya pernah kirim keluar kan juga beberapa kali. Ya, walaupun dengan tim marketingnya swasti dan macam-macam ya. Tapi ada tipsnya di situ sih. Jenengan harus kasih foto yang bagus, video yang bagus. Karena orang luar itu lebih ke daya tarik. Kadang gini loh, orang-orang Indonesia kadang meremehkan hal-hal itu ya. Yeah. Sebenarnya kayaknya bagus-bagus, bukannya wis bagus-bagus, tapi pengambilan cahayanya, kamera yang digunakan macam-macam seasal-asalnya. Nah, mungkin dengan lebih diperhatikan itu bisa jadi tembus luar negeri kok. Ya. Amin, gitu. semoga lah. Ya teman-teman, itu kita ngebincang-bincang ya, sambil teman-teman juga bisa lihat farmnya dari Kolam Gapi Jogja ini untuk melihat-lihat seperti apa kualitas ikan dan pengelolaan farm di sini. Ya, oke Mas, ini karena kita sebenarnya nggak panjang nih, mau hujan juga nih. Terakhir aja, ini nggak terakhir nih, sebelum terakhir. Kalau nih teman-teman swasti mau berkunjung atau mau beli ikannya di Kolam Gapi Jogja, ini bisa hubungi nomor berapa atau Facebook, Instagram, silahkan nanti tak tulis di sini. Oh ya, kalau nomor WA 085 327 815 321. Kalau Facebook Kolam Gapi Jogja, kalau Instagram Kolam Gapi. Oke, kalau alamatnya di sini di mana Mas? Alamat sendiri ini di Karanggayam, RT 1, Sitimulyo, Piungan, Bantul. Jadi dari Kitvan, perempatan Kitvan itu ke selatan sekitar 2 kilo. Perempatan Kitvan itu Jalan Wonosari. Jalan Wonosari ya. Dari Jogja itu Jalan Wonosari. KM 10. KM 10. Jadi sebelum naik ke Bukit Bintang. Bukit Bintang ya. Itu ada
Kitvan biasanya, tapi sekarang tutup ya Mas? Kitvan tutup Mas karena Karena pandemi. Oke, itu tadi kan sebelum terakhir nih, ternyata ini ada yang terakhir nih Mas. Ya kita, nah buat teman-teman yang mungkin masih pengen mengulik-ngulik lagi, sebenarnya teman-teman bisa komen-komen sih nanti untuk pertanyaan-pertanyaan, baik itu pertanyaan yang diajukan ke Swasti maupun diajukan ke Kolam Gapi Jogja, nanti kami bantu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, ini yang terakhir Mas. Pesan-pesan nih buat teman-teman Swasti yang ada di Swasti TV ini, biar tetap semangat terus nih, biar gapinya, biar kayak Mas Ruli itu sampai berani keluar dari pekerjaan demi fokus di ikan gapi. Nah, ini pesan-pesannya apa Mas? Yang kalau pesannya, kalau menurut saya kan setiap breeder itu punya cara masing-masing untuk di tiap farm. Nah itu menurut saya itu nggak ada yang salah. Tapi seharusnya menurut saya ketika kita mendapat informasi dari manapun, dicoba dulu di rumah masing-masing, karena tiap tempat itu mempunyai cara masing-masing dan cara dan mungkin teknik beda-beda. Jadi seumpama di sini sendiri antara yang di sebelah utara sama selatan itu aja perawatannya sudah beda, apalagi di tempat orang. Jadi seumpama kita dapat ilmu dari si A, si B atau si C, kalau belum dipraktekkan ya mending dipraktekkan dulu lah, biar tahu nanti itu tuh bisa dimanfaatin di farm kita apa enggak. Yang jelas guru terbaik kalau menurut saya itu ya pengalaman pribadi. Oke, itu ya dari Mas Ruli. Saran buat teman-teman supaya teman-teman semakin semangat lagi. Tidak ada yang salah dalam pelihara gapi. Mau pakai ember, pakai aquarium, pakai kolam, pakai box kulkas, mau pakai plastik, mau pakai botol aqua, mau pakai, terserah sakarepmu dewe. Yang penting ikuti stylemu, ikuti instingmu, ikuti, yang penting hasilnya bagus ya. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, jangan minder. Apalagi buat teman-teman yang sekarang masih bingung, wah saya pengangguran, wah saya tidak punya penghasilan. Nah, salah satu tips atau salah satu usaha yang cukup menjanjikan yaitu beternak gapi, karena Mas Ruli sendiri membuktikan dia bisa beternak dari yang awalnya coba-coba sampai sekarang menjadi pekerjaan utama. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan mudah-mudahan menginspirasi ya dari video pendek kita ini dari Farm Gapi Jogja ini ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Pokoknya teman-teman ikuti teruslah Swasti TV supaya dapat ilmu-ilmu menarik dan dipraktekkan seperti kata Mas Ruli, supaya dapat ilmunya ya nggak setengah-setengah, dipraktekkan cocok laksanakan, kalau enggak ya nggak apa-apa sih, karena saya juga kadang ilmunya juga dari mana-mana ya. Saya kulaan ilmu ini dari Mas Ruli juga kulaan ilmu nih. Oke, terima kasih teman-teman, saksikan terus video di Swasti TV di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih sudah stay di sini terus. Oke, akhir kata kita salam Swasti Farm ya Mas Yo, ini ya Mas Yo. Ya. Salam Swasti Farm, salam inspirasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.